ini tidak bisa dilepaskan dari persoalan besar, potret persoalan besar yang ada di Papua gitu ya, bahwa persoalan di Papua ada 4 persoalan mendasar gitu ya, akar persoalan Papua yang mengakibatkan konflik berkepanjangan di Papua ini tidak selesai-selesai, yaitu pertama adanya status politik dan persoalan status sejarah, kemudian yang kedua kegagalan pembangunan, ketiga ada persoalan marginalisasi, yang keempat juga persoalan pelanggaran HAM. Nah ini belum disentuh oleh pemerintah secara benar-benar gitu. Hai, selamat datang di channel Tongpu Cerita. Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Australia dimanfaatkan oleh para penggiat HAM. Mereka mengklaim dengan menyampaikan sebuah dokumen langsung kepada Presiden Jokowi di Canberra, Australia pada Senin 10 Februari tahun 2020 adalah untuk mengekspresikan tuntutan agar pemerintah segera mengakhiri krisis kemanusiaan dan politik di Papua. Pengacara dan penggiat HAM yang kini telah eksis di Australia, yaitu Veronica Koman, mengungkapkan langkah ini dilakukan untuk membuka mata Presiden Joko Widodo atas apa yang terjadi di Papua, di mana pemerintah Indonesia sekarang sudah mendapat data tentang Papua. Namun, apakah dengan sudah mengetahui datanya, Presiden Jokowi akan mengubah kebijakannya yang ada saat ini? Surat itu memuat dokumen terkait 56 orang Papua dan 1 orang non-Papua yang menjadi tahanan politik dan kini sedang menjalani persidangan atas tuduhan makar dengan ancaman hukuman seumur hidup. Jadi, penggiat HAM mendesak supaya para tapol ini dibebaskan tanpa syarat dan tanpa kecuali. Dan juga terkait untuk operasi militer supaya dihentikan, ditarik seluruh pasukan supaya 45.000 orang di pengungsian bisa kembali ke rumahnya masing-masing agar mereka bisa hidup terbebas dari rasa takut. Ketika dikonfirmasi, juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faisyah mengungkapkan tidak ada informasi berkaitan penyerahan dokumen tersebut. Kendati begitu, Deputi 5 Kantor Staf Presiden KSP yang membidangi isu politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan HAM, Jaleswari Paromodar Wardani, menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa mengintervensi proses hukum yang tengah berjalan terhadap 57 orang atas tudingan makar setelah serangkaian demonstrasi dan kerusuhan di berbagai kota tahun 2019 yang lalu. Namun, Jaleswari memastikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti arahan Presiden apabila telah menerima dokumen tersebut untuk menuntaskan apa yang disebut masalah kompleks di Papua. Konflik di daerah Ndunga, Papua bermula setelah insiden penembakan sejumlah pekerja proyek Trans Papua jalur Wamena-Mamugu yang melewati Ndunga oleh kelompok pro kemerdekaan di Papua pada Desember tahun 2018. Sementara itu, sejak kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua yang terjadi di Surabaya Agustus tahun 2019, pemerintah pusat terus menambah aparat keamanan di beberapa tempat seperti di Kabupaten Duga, Lanijaya, Puncak, Intan Jaya, Paniai, Deyai, dan Dogiai. Penggiat HAM juga prihatin dengan peningkatan penempatan dan kegiatan pasukan di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua sejak Desember tahun lalu. Indonesia harus mengakhiri operasi ini dan segera menarik pasukan dari Kabupaten Duga dan Intan Jaya agar penduduk asli Papua dapat kembali ke rumah mereka dan bebas dari rasa takut yang terus-menerus. Jaleswari mengatakan pemerintah Jokowi sudah menunjukkan niat dan komitmennya untuk menyelesaikan masalah Papua. HAM itu bukan soal politik saja, tetapi ada juga ekonomi, sosial budaya di Papua. Papua sangat kompleks persoalan-persoalannya. Dia menambahkan untuk menuntaskan persoalan HAM yang berkaitan dengan ekonomi dan sosial budaya,
pemerintah Jokowi melaksanakan kebijakan percepatan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Sementara untuk mengatasi masalah HAM yang berkaitan dengan sipil politik, menurut Jaleswari, pemerintahan Jokowi sudah menunjukkan niat dan komitmennya dengan pelepasan tahanan-tahanan politik, dan itu merupakan pesan-pesan yang sangat kuat dari Presiden Jokowi untuk menyelesaikan urusan Papua. Penggiat HAM Veronica Koman yang dijadikan tersangka penyebaran informasi palsu dan provokatif dalam rentetan kerusuhan Papua dan Papua Barat pada tahun 2019 tidak sependapat dengan hal tersebut. Diakuinya pembebasan 5 tahanan politik Papua pada awal periode pertama Presiden Jokowi dianggap sebagai angin segar oleh masyarakat Papua. Namun, pada periode kedua pemerintahan Jokowi, HAM di Papua justru semakin terpuruk, sementara kebebasan berekspresi semakin menurun. Apakah Presiden Jokowi tahu keadaan seperti ini, bahwa sekarang dia yang memecahkan rekor sendiri, yaitu ada 57 kasus makar dalam waktu 3 bulan. Dalam pernyataannya ketika bertemu dengan Ketua Partai Buruh Australia, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintahannya terus berupaya meningkatkan kesejahteraan, perlindungan HAM, dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Namun, menurut peneliti Tim Kajian Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Aisyah Putri Budiarti, penyelesaian isu Papua tidak cukup hanya dengan pendekatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Ada 4 akar masalah. Kegagalan pembangunan itu menjadi salah satu dari 4 masalah tersebut. Ada 3 masalah lain, yaitu ada persoalan pelanggaran HAM dan kekerasan negara, persoalan diskriminasi, dan persoalan sejarah status politik. Menurutnya, langkah strategis yang bisa dilakukan pemerintah adalah berkonsentrasi pada 4 hal itu secara seimbang, jadi tidak setengah-setengah. Dan ini yang menjadi kritik penanganan pemerintah terhadap Papua, karena selama 20 tahun ini pemerintah hanya fokus pada pembangunan. Dan, yaps, sekian pembahasan kita kali ini. Jika kalian ada kritik dan saran ataupun ide, serta masukan untuk apa yang akan kita bahas selanjutnya mengenai Pulau Papua, maka silakan isi di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bumi Cendrawasih, Manseren, Ifnok, Out.